Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi. Dalam konten kali ini saya mau share tentang how to introduce yourself in English yang simple but mingle. Simple tuh sederhana aja, singkat aja, tapi mingle tuh bisa grabbing attention atau dapetin perhatian dari teman-teman kamu. Ya, kalau ini dinilai sih ya lumayan sih, bisa nambah-nambah nilai dengan cara seperti ini, oke? Sebetulnya kalau introducing yourself itu ada dua macam ya guys, ada formal, ada yang non-formal. Karena sebentar lagi ajaran baru dan biasanya nih untuk kelas-kelas awal seperti kelas 7, kelas 10 atau perkuliahan di semester awal, kalian bakal disuruh introducing yourself in English dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, dan itu situasinya kalau saya bilang sih itu yang ini non formal karena kalian memperkenalkan diri di depan teman-teman kalian dan itu tidak perlu terlalu panjang. Tidak perlu hal-hal khusus yang ada di formal introduction. Oke? Nah, dalam setiap introduction itu ada yang namanya 3 hal. Introduction. Aduh, maaf ya guys, tulisannya nggak bagus. Itu yang pasti ada opening atau pembukaan, ada konten, ada closing. Nah, seperti itu ya. Sebetulnya nggak cuma self introduction sih, di beberapa speech atau sebagian besar speech itu memang harus ada 3 hal ini. Ada openingnya, ada kontennya, ada closingnya. Opening itu ya cara membuka kalian, cara membuka speech kalian, terutama kalau berbicara di depan umum. Kalian harus punya opening, jangan tahu-tahu langsung isinya kalian jabarkan. Isinya dalam hal introduction, karena ini self introduction, nanti kita akan isi tentang data-data pribadi kita. Closing itu adalah cara kalian exit dari conversation tersebut atau cara say goodbye, tapi bukan goodbye kalian pergi, enggak, cara menutup speech kalian gitu ya. Oke, intinya sih kita harus bisa grabbing attention atau cari perhatian pendengar kita. Kita mulai aja ya guys. Tadi terbagi jadi 3 ya, ada opening, ada content, ada closing. Saya taruh agak panjang nih kontennya karena memang bagian isi itu emang harus paling panjang. Untuk opening dalam situasi yang non formal itu kalian bisa gunakan salam greeting ya. Dalam di Indonesia sendiri bisa assalamualaikum, bisa kalian tambah good morning kalau lagi di pagi hari ya, bisa kalian gunakan good afternoon kalau di siang hari. Yang penting harus ada greeting ya di awalnya ya, bisa salam. Salam tuh kalau di kita biasanya sih assalamualaikum, assalamualaikum, good morning, good afternoon. Kemudian kalian gunakan ini deh, karena ini lebih santai. Hi, hello. Kemudian ini disambung dengan WhatsApp. WhatsApp itu sebetulnya untuk menggantikan how are you. Apakah how are you bisa dipakai? Bisa sih, cuma it's not recommended for me ya. Dan kalau menurut saya kata how are you itu terlalu kaku gitu dan terlalu formal sih menurut saya, jadi terlalu buku gitu loh. Jadi kalau mau lebih santai kita bisa gunakan WhatsApp. WhatsApp ini dijawab tidak dijawab tidak masalah ya. Ini hanya bilang hai apa kabar seperti basa-basinya WhatsApp. Hai, halo, WhatsApp, atau dari assalamualaikum, WhatsApp. Good morning guys, WhatsApp. Ya, kalau saya sih lebih suka pakai ini ya karena lebih santai. Hai, halo, WhatsApp. Salah satu aja ya. Hai, hi guys, hi friends, WhatsApp. Hello guys, hello friend, WhatsApp. Sekarang setelah sudah opening, nah kalian bisa mulai kalau di idealnya itu ada awalan seperti ini, let me introduce myself. Ini tuh artinya izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, let me introduce myself. Ini saya sarankan dipakai. Tapi kalau lupa pun sampai di depan kelas kalian lupa, terus daripada terdiam, ini nggak dipakai juga nggak apa-apa ya. Kalian bisa langsung memperkenalkan diri kalian. Namanya ini introducing yourself, perkenalan diri, pastinya dimulai dengan nama dong. Nama itu bisa nama lengkap,
ya. Kemudian umur, ini biasanya juga disebutkan kalau perkenalan. Origin itu asal kalian, asal daerah. Kemudian ini mungkin previous school itu asal sekolah yang lama. Kemudian biasa juga hobi. Saya rasa 5 poin ini sudah cukup untuk perkenalan diri di awal secara non formal. Oke, untuk nama kalian bisa langsung I'm. Untuk nama lengkap juga boleh depannya I'm. Sebetulnya banyak yang menggunakan my name is atau my names. Itu juga benar, tapi kurang simple. Saya lebih suka pakai yang simple. Tapi kalau kalian mau pakai my names, my full names juga nggak masalah, silakan dipakai. Kemudian ini kalau nama panjangnya kamu taruh di sini ya, jangan lupa kamu juga harus menyebutkan nama panggilanmu. You can call me. Ya, seperti itu. Misalnya I'm Eka Sulis Anjarwati, you can call me Eka, seperti itu ya. Untuk umur kalian bisa langsung gunakan angka atau ditambahkan years old juga boleh. Ya, angka saja cukup, mau ditambah years old juga tidak masalah ya. Kemudian untuk origin, ini sebetulnya asal daerah. Kalau di kelas kalian itu adalah kelas internasional, kamu bisa gunakan nationality atau negara. I'm from Indonesia. Ya, tapi kalau sama-sama Indonesia tapi dari berbagai kota, kalian katakan kotanya. I'm from Jakarta, I'm from Surabaya, I'm from Balikpapan, and so on. Tapi kalau dalam satu kelas itu semuanya dari Balikpapan, mungkin kalian bisa lebih spesifik lagi ke asal tinggal kalian. Dari mana? Misalnya I'm from Kelandasan, I'm from Gunung Sari, I'm from Gunung Pasir, I'm from Manggar, I'm from Tritip, I'm from Kampung Baru, and so on. Untuk previous school saya gunakan I was from ya. Kenapa was? Karena udah lulus guys ya. Jadi was itu menandakan udah lewat. I was from, kalau kamu dari SD mungkin I was from SD 001 atau I was from SD KPS dan sebagainya. Kalau kalian mau naik ke SMA, kalian bisa katakan SMP kalian dulu di mana. I was from SMP 1, I was from SMP PGRI 7 dan sebagainya. Untuk hobi kalian bisa gunakan kata I like, kemudian diikuti dengan hobi kalian. Nah, untuk hobi kalian bisa tambahkan beberapa poin nih, poin tambahan tentang hobi kalian. Kalau kalian sukanya membaca, I like reading, tulis di sini baca apa. I like reading comic. Kalau misalnya seperti itu, tambahkan I have mungkin Naruto comics. I have a lot of Naruto comics. I have a lot of romance novels. I like fiction, I like non-fiction dan sebagainya. Ya, gunakan kesempatan ini untuk memberitahu ke teman-teman kalian bahwa kalian menyukai sesuatu. Siapa tahu nih teman-teman kalian punya hobi yang sama. Kalau di sini kamu bilang suka game online, ya udah I like online game, I play bla bla bla. Kamu main apa? I play PUBG, I play PUBG, I play whatever ya. Kamu bisa katakan kamu sudah level berapa ya, sedikit sombong di sini nggak apa-apa lah ya, supaya teman-teman kamu tahu kamu punya hobi. Siapa tahu ada yang hobinya sama, bisa bikin geng di dalam kelas. Wah, seru-seru tuh. Oke, ketika semua sudah, saya rasa ini sudah cukup sih. Kalian langsung closing ya guys ya. Kalian bisa katakan that's all about me. Ya. Kalau kalian pengen ditanya-tanya, kalian boleh tambahkan, ini optional saja sih. Do you have any question? Tapi kalau takut ditanya-tanya, takut panjang, ya udah ini di skip aja, oke? Nah, boleh ditambahkan let's make good friends, ya. Yuk kita berteman nih, kayak ajakan ayo kita temenan ya sama aku, kayak gitu ya. Jangan lupa terakhirnya thanks. Kadang-kadang anak-anak itu kalau sudah sampai sini udah lupa, kan sudah habis kontennya, dia lupa closing atau nggak tahu caranya closing, dia celingak-celinguk nunggu gurunya nyuruh duduk gitu. Padahal langsung aja bisa kalian closing setelah kalian selesai dengan konten, langsung that's all about me, thanks gitu aja udah cukup ya.
Ya, ini hanya tambahan saja supaya kalau misalnya kalian mau ada sedikit improvisasi, kalian bisa gunakan ini, kemudian ini, atau langsung di shortcut. That's all from me. Thanks. Duduk deh, udah selesai. Oke, kita simulasi dulu ya guys. Saya mulai dari atas, dari opening, content, kemudian closing. Here we go. Assalamualaikum. Hi, what's up? Let me introduce myself. I'm Eka Sulis Anjarwati. You can call me Eka. I'm 16 years old. I'm from Kampung Baru, Balikpapan. I was from SMK Negeri 6 Balikpapan. I like reading. I like reading novels. I have a lot of fiction novels because I like fiction. Well, that's all from me. That's all about me. Thanks, guys. Cukup deh, sudah singkat, padat, simple but mingle. Jadi perkenalan gak usah terlalu panjang, nanti temanmu bingung. Oh ya, saya mau kalau ada yang tanya nih, kenapa di info-info ini tidak ada informasi tentang keluarga? Well, actually informasi tentang keluarga itu saya tidak terlalu recommend. Kenapa? Karena itu info tentang privacy ya. Jadi sebetulnya temanmu juga tidak perlu tahu ayahmu siapa, nanti diolokin deh nama ayahnya ya kan. Kemudian kerja di mana, atau saya sih tidak menyarankan membuka tentang keluarga. Tapi kalau tentang saudara bolehlah kamu mau sisipkan di sini, misalnya brother and sister is no problem. Siapa tahu ada yang kenal dengan adik-adikmu. Tapi kalau untuk orang tua lebih baik ditutup saja, tidak perlu diceritakan ya. Jadi untuk keluarga, informasi keluarga lebih baik tidak usah disebutkan. Oke, bisa kan? Gampang kan? Ini simple banget guys, jadi gampang banget diikutin. Oke. Nah, sekarang kita ke masalah grogi, nervous. Walaupun cuma perkenalan singkat, itu biasanya anak-anak nervous. Nervous itu demam panggung ya, begitu disuruh maju langsung deh pada nervous semuanya. Sebetulnya ada beberapa tips dari saya supaya kalian tidak nervous guys ya. Yang pertama, wajib nih pray, berdoa dulu sebelum kamu maju ke depan kelas. Berdoa, breathe well. Aku tambahin well di sini ya, karena harus bernafas dengan baik ya. Praying ya, bisa bismillah untuk yang muslim, yang non muslim silakan berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Breathe well, ini tarik nafas dalam-dalam, keluarkan 3 kali ya. Oke, dengan hitungan. Kalau takut disadari teman-temanmu ya udah pelan-pelan aja tarik nafas, kemudian keluarkan, diatur nafasnya. Karena banyak teman-teman yang disuruh maju tuh ngos-ngosan dia, saking excitednya atau saking gugupnya. Breathe well. Kemudian posturnya jangan lean on one side. Lean on one side itu kayak bersandar ke satu sisi gitu ya, ke kanan atau ke kiri saja gitu. Ada kan temenmu kalau di depan kelas tuh dia mereng gitu berdirinya ya. Ini sebaiknya tegak ya, tegak begitu. Kalau misalnya kalian agak-agak bergetar, shaking ya, kalau tangan kalian ini susah dikendalikan atau bergetar, kalian bisa pegang tangan kalian, diposisikan di depan dada ya. Ini juga satu gesture atau gerakan yang aman menurut saya, baik dilakukan di depan kelas maupun di depan interviewer, atau bahkan ketika kalian merekam kegiatan kalian. Jadi seperti ini, cukup digenggamkan seperti ini, taruh depan dada kalian, jadi tidak ada terlalu banyak gerakan, dan ini menghambat getaran atau gemetaran kalian ya. Shaky seperti ini diletakkan di depan dada kalian seperti itu. Sesekali dibuka ketika berbicara, sesekali dibuka, tapi jangan seseringan ya, nanti kalian seperti mainan. Kemudian juga kalau yang getar tangan tadi bisa begini, kalau yang getar kaki gimana ya? Kadang sering kita lihat itu kalau ada teman maju ke depan kakinya gemetaran guys, jadi shaky gitu kakinya. Sebetulnya ini bisa diakalin sedikit ya. Kalau kalian ada di depan kelas itu kalian bisa melangkah
ke kanan dan ke kiri, ke kanan atau kiri, tapi jangan terlalu lebar-lebar langkahnya ya, ntar kayak senam ya. Pokoknya melangkah aja supaya kaki ini nggak gemetaran. Itu kalian bisa ngelangkah 1 atau 2 langkah ke kanan sambil mengarahkan pandangan ke kanan. Kalau kalian melangkahkan kemudian dibalas, tapi jangan terlalu cepat ya. Mungkin melangkah ke kanan 2 langkah sambil menghadap ke kanan, itu sekitar 1-5 detik, kemudian balas ke kiri lagi ke posisi semula agar mengurangi terjadinya gemetaran di kaki itu. Tapi kalau badan yang gemetaran bisa diakali dengan kombinasi gerakan seperti ini ya. Pokoknya mudah-mudahan nggak terlalu banyak getaran, takutnya dikira gempa. Oke. Kemudian eye contact. Eye contact ini adalah kontak mata ya. Sebetulnya sangat susah untuk orang-orang yang memang pemalu ya untuk melihat mata secara langsung. Ini bisa kita akali dengan cara lihat pundaknya. Lihat pundak teman, biar enggak langsung ngelihat ke mata. Kadang-kadang kalau kita langsung lihat-lihatan ke mata, takut terjadi sesuatu. Saling bertatapan itu juga sedikit berbahaya guys, takut jatuh cinta. Lihat pundak itu bisa mengurangi rasa grogi kita ya. Lihat pundak. Kemudian share spot. Share spot ini maksudnya apa? Kalian jangan hanya melihat ke satu sisi, kalian bisa share spot ke kanan atau ke kiri ya, seperti itu. Maksudnya pandangan kalian sapukan, tapi jangan terlalu cepat ya, pelan saja. 1 detik ke kanan, hitung aja sampai yang alami ya, share spotnya yang alami. Sapukan pandangan ke kanan, kemudian balas ke kiri dengan perlahan. Jangan juga cepat-cepat, nanti kalian seperti kipas angin yang rusak. Oke, seperti itu share spot. Untuk eye contact juga, kalau kalian mampu sih langsung tatap mata mereka, itu lebih baik sih sebetulnya. Cuma kalau belum mampu, ini dia tipsnya, oke? Supaya tidak terlalu kaku. Kemudian smile. Jangan lupa tersenyum, diawali dengan senyuman, ketika jeda senyum, ketika akhir senyum, oke? Voice. Untuk suara, jangan terlalu low, jangan terlalu loud. Usahakan stabil. Jangan terlalu slow, jangan terlalu fast. Jangan laju-laju, jangan terlalu slow. Yang normal-normal aja ya, yang normal. Tegas, tebal, dan tenang. Tegas, tebal, dan tenang. Tegas di sini, tegas itu tidak harus nyaring ya. Kan bisa tegas tapi tidak terlalu nyaring. Yang penting intonasinya jelas, itu bisa bikin tegas loh ya. Jadi kayak I'm Eka, jangan Eka atau apa gimana, jangan bergumam, itu bisa bikin kita terlihat aneh ya. Jangan bergumam, tegas itu. Pokoknya kalau tegas jangan bergumam, buka mulutnya, intonasinya harus jelas, a i u e o nya harus jelas, itu bisa membuat suara kita tegas. Tebal itu bisa dicapai dengan cara nafas yang benar, jangan terlalu ngos-ngosan ya. Tarik nafas, ambil nafas yang tenang, yang teratur, jadi tidak terlalu kecil suaranya. Dan tenang ini bisa kalian raih dengan persiapan, pray, berdoa ya. Dan inti dari semuanya adalah practice. Berlatihlah terus di rumah. Kan sudah tahu nih, bentar lagi masukan, bentar lagi bahasa Inggris nih, pelajaran bahasa Inggris. Besok pelajaran bahasa Inggris. Pasti aku disuruh perkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Ya udah, sebelumnya di rumah tuh practice deh. Ya walaupun cuma singkat-singkat ya, walaupun cuma singkat perkenalan, itu harus tetap dilatihkan di rumah. Oke? Selamat mencoba.